Oke, shalom teman-teman semua. Thank you untuk hari ini. Izinkan saya share ya. Judulnya Menang Bersama Tuhan. Jadi saya mau bahas tentang tokoh yang mungkin kita jarang lihat di Alkitab gitu ya. Tapi di sini ketika kita tahu namanya, kita udah tahu nih kunci kita untuk menang bersama Tuhan ternyata dari namanya dia doang. Padahal dia nggak banyak ceritanya ya. Oke, mungkin saya langsung aja. Nah, di 1 Tawarik 11 ayat 22, boleh ada yang bisa baca? Bantu baca. Silakan. Pak Lukas boleh bantu baca, Pak Lukas? Ya, terima kasih. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kafil, yang menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari salju. Oke. Sip. Itu 1 Tawari itu seorang yang namanya Benaya bin Yoyada. Siapa Benaya bin Yoyada ini? Ini salah satu pahlawannya Daud ya. Jadi disebut juga julukannya adalah The Lion Slayer. Oke. Ya, kita lihat dulu ya videonya supaya dapat moodnya dulu gitu. Oke, untuk teman-teman buat bangun moodnya dulu ya, siapa Benaya bin Yoyada ini. Jadi itu dia seorang pahlawannya Daud yang kita kadang suka taunya kalau panglimanya Yoab ya, tapi ini ada satu namanya Benaya bin Yoyada. Oke. Nah, dari namanya ini saya dapat kunci ya, sebuah kunci gimana cara menang dari Tuhan itu, menang bersama Tuhan. Nah, ini arti nama Benaya sendiri teman-teman dari kata Benaya. Benaya itu artinya Yahweh has built atau Adonai has built atau Tuhan telah membangun. Dia berasal dari dua kata ya, Banah dan Yah gitu kan, yang artinya itu Tuhan yang telah membangun. Jadi pertama saya kenalin sosok karakter ini, dia itu nama Benaya itu ternyata artinya adalah Tuhan telah bangun atau ini pekerjaan Tuhan. Jadi karakter Benaya ini diberi nama Benaya itu artinya adalah Tuhan telah membangun. Jadi ini sebuah karakter yang terbangun, karakter yang dibangun Tuhan, karakter seorang prajurit yang dibangun oleh Tuhan gitu. Jadi dari arti namanya teman-teman, ini saya bisa kasih artinya itu adalah kekuatan sejati itu berdasar di dalam apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita gitu. Jadi kalau misalnya kekuatan terbesar kita tuh apa sih? Sebenarnya adalah kalau kita ikut Tuhan selama ini, ikut pembentukannya, itu sebenarnya adalah strong karakter yang ada gitu. Jadi itu adalah hasil dari apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita gitu. Nah, itu yang membentuk kita menjadi strong ya. Nah, terus yang kedua, dia itu adalah anak Imam Yehoyada. Itu artinya Yehoyada sendiri menarik.
artinya adalah God knows, Tuhan mengetahui atau Tuhan kenal. Jadi kalau dari arti namanya teman-teman, karakter yang dibangun berdasar Tuhan itu dari mana? Dari pengenalan akan Tuhan kalau dari arti namanya. Pekerjaan Tuhan itu berasal dari hubungan dengan Tuhan setiap waktu gitu teman-teman. Kita sudah menginvestasikan waktu selama ini ya, renungan setiap hari, doa pagi setiap hari, itu sebenarnya adalah karakter yang dibangun dari sebuah hubungan dengan Tuhan gitu. Ya, misalnya contoh seorang menjadi sabar, orang itu menjadi tulus, orang itu menjadi pemaaf, mengampuni, kan karakter yang dibangun Tuhan. Tapi dari mana sih sebenarnya itu jadi karakter-karakter manusia baru itu? Ternyata itu berdasar dari hubungan dengan Tuhan. Benaya bin Yoyada. Karakter yang Tuhan bangun berasal dari hubungan bersama Tuhan. God knows. Jadi hari-hari ini yang kita lakukan setiap hari, bangun pagi gitu ya, terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu adalah usaha untuk mengenal Tuhan. Waktu berasal dari pengenalan akan Tuhan itu setiap hari, terus menerus, repetisi, hubungan, itu kita sedang membangun karakternya Tuhan. Tuhan yang membangun karakter baru terimpartasi dalam hidup kita gitu loh teman-teman. Nah itu namanya yang kedua. Arti namanya yang ketiga, kalau di ayat tadi, Benaya bin Yoyada dari kota bernama Kabzil. Kabzil itu artinya Adonai gathers atau Yahweh gathers. Jadi Tuhan yang kumpulkan. Dari mana sih kita tahu akan Tuhan? Dari mana sih kita bisa mengenal Tuhan? Nggak bisa, kita sendirian. Kayak misalnya, saya nggak perlu ke gereja, nggak perlu ke BR, nggak perlu ke Komsel, saya bisa kenal Tuhan sendiri. Nggak bisa teman-teman. Teman-teman harus punya sebuah komunitas. Karena artinya Kabzil itu adalah perkumpulannya Tuhan. Itu artinya. Kabzil itu adalah kota yang kalau misalnya teman-teman lihat ya, cek, itu adalah kota yang paling selatan dari Yehuda. Kecil, kota kecil. Nah, kota kecil yang paling ujung lagi di selatan, di daerahnya Yehuda. Arti nama Yehuda sendiri itu artinya pujian penyembahan, teman-teman. Jadi ini kumpulan-kumpulan orang-orang prajuritnya Tuhan kalau di masa perjanjian lama, kalau teman-teman ngeh, itu banyaknya dari suku Yehuda. Suku Yehuda itu artinya memuji dan menyembah Tuhan. Kalau misalnya teman-teman baca ceritanya Lea dengan Rahel, bagaimana mereka lomba-lomba bikin anak itu buat Yakub. Lea waktu itu bilang bahwa this time I will praise the Lord, itu artinya Yehuda. Nah, kota Yehuda itu kota di mana Daud berasal. Yaitu sendiri dikatakan adalah anak Daud, berasal dari Yehuda. Kalau teman-teman nggak gitu ya. Dan ini Kabzil itu adalah kota kecil. Kota kecil. Hari ini teman-teman, saya mau bilang sama teman-teman, mau mengenal Tuhan jangan anggap remeh perkumpulan atau pertemuan-pertemuan kecil. Jangan anggap remeh pertemuan-pertemuan kecil di mana kita tuh bisa mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan, oke lah, datang ke gereja besar itu sebuah kebanggaan. Tapi kalau mau tahu teman-teman, mengenal Tuhan itu yang benar adalah, yang sungguh-sungguh, yang sejati-sejatinya adalah sebuah perkumpulan kecil. Komsel, BR, jangan anggap remeh, jangan anggap enteng. Justru disinilah kita tempat melatih mengenal Tuhan. Itu justru dari perkumpulan kecil yang insignifikan bagi dunia, tapi signifikan buat Tuhan. Kalau teman-teman ngeh juga, misalnya saya bisa kasih contoh ya, di kitab Wahyu itu, dari 7 jemaat gereja yang Tuhan kecam, hanya satu yang Tuhan puji. Namanya jemaat Philadelphia, Filio Adelphos. Kasih persaudaraan. Brotherhood lah istilahnya kalau bahasa kerennya gitu ya. Nah, Philadelphia itu bukan gereja besar loh, teman-teman. Itu gereja Komsel. Dia cuma, kalau dari arkeologinya itu cuma 4-5 orang, tapi mereka berpindah-pindah, tapi mereka itu benar-benar cari Tuhan dari perkumpulan kecil. Jadi hari ini teman-teman saya mau bilang, jangan anggap remeh perkumpulan kecil, karena disitulah kita tuh mengenal Tuhan. Perkumpulan kecil yang sungguh-sungguh membahas tentang Tuhan ya, saling sharing tentang Tuhan, bukan perkumpulan gosip ya. itu hati-hati. Ini perkumpulan di mana kita belajar tentang Tuhan. Dari nama Benaya bin Yoyada dari Kabzil itu sudah tahu runutannya. Karakter kita dibangun berdasarkan apa yang Tuhan bangun, dan itu berdasarkan dari pengenalan akan Tuhan, dan itu berasal dari komunitasnya Tuhan.
Dari ini aja kita udah tahu, oh ini sebenarnya adalah sebuah rahasianya Tuhan ya, gimana caranya supaya kita itu kuat di dalam Tuhan. 3 runut ini gitu. Nah, dari 3 runut ini, kalau teman-teman baca lagi di 1 Tawar itu, Benaya mengalahkan 3. Ada 3 tokoh yang dikalahkan oleh Benaya ini. Yang pertama, di 1 Tawaris 11 ayat 22, itu dia dikatakan, dia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Kalau di bahasa KJV-nya, he slew 2 lion-like men of Moab. Lion itu tuh kayak kalau zaman dulu tuh lambang keberanian, gagah, kuat gitu ya, dan lambang a beast. Jadi siapapun yang melawan singa itu kayaknya hebat banget gitu, bisa menang. Nah ini lion-like men of Moab itu tuh seperti pahlawan kuatnya, pahlawan besarnya. Kalau di Yunani itu kayak Achilles gitu ya, yang dia itu pahlawan kuatnya. Ada 2 orang lagi, dan Benaya mengalahkan keduanya. Kita lihat, saya mau ajak sedikit ya dari Moab itu. Moab itu adalah anak hasil inses Lot dengan kedua putrinya, yang berawal dari apa? Kalau yang teman-teman baca di Kejadian 19 ayat 31 sampai 38, itu putrinya Lot itu khawatir gitu. Sodom dan Gomora baru di bumi hanguskan, dia sedang mengungsi bersama bapaknya, ibunya baru jadi tiang garam. Terus putrinya kan bilang, wah nggak ada laki-laki nih, kita cuma sama bapak kita doang. Dia ajak adiknya, yuk bikin Lot mabok. Terus pas dia mabok, yuk kita main sama ayah kita bergiliran. Akhirnya yang putri pertama dan putri kedua. Putri pertama lahirlah ini Moab. Moab itu lahir dari kekhawatiran, sehingga terjadi kenajisan. Sebuah peristiwa incest ya, karena dari mindsetnya mereka itu besar di Sodom Gomora yang setiap hari melihat nilai-nilai dunia, kawin mengawin lah, LGBTQ, kemudian itu sebuah hal yang biasa, normalisasi kita bisa bilang. Nah ini juga dinormalisasi lagi, padahal itu sebuah kenajisan. Jadi bangsa Moab itu lahir dari kekhawatiran yang berujung pada kenajisan gitu ya. Nah ini simbol, si pahlawan Moab itu ada 2. Jadi dia itu kayak terus menerus, maksudnya adalah kalau lambang 2 itu simbolnya artinya adalah terus menerus nih. Nah, bangsa Moab, bangsa Amon punya berhala namanya Molok. Kalau teman-teman tahu ya, Molok. Molok itu adalah berhala yang mengorbankan anak kecil, bayi, dimasak di tungku gitu ya. Kalau teman-teman tahu nih cara menyembah Molok itu gimana. Jadi itu tungku brazen bull besar. Terus itu tangannya begini, itu si patungnya. Dan biasanya pengorbanan anak-anak itu anak-anak dipanggang hidup-hidup. Dan itu adalah berhalanya Moab sama Amon. Nah, di sini simbolnya apa? Simbolnya pahlawan Moab itu adalah ya hawa nafsu. Benaya mengalahkan mereka berdua. Artinya adalah simbolnya adalah karya Tuhan yang kuat. Itu kita mampu mengalahkan hawa nafsu. Apalagi kita laki-laki ya, hawa nafsu siapa yang tahu depan belakang gitu ya. Setiap hari kita gak pernah tahu. Tapi justru bagaimana cara mengalahkan hawa nafsu kita, terutama laki-laki nih ya. Hawa nafsu ini kan kadang suka aneh-aneh gitu kan. Bisa aja pelayanan sih pelayanan, tapi kalau lagi silep mata dikit lupa gitu. Nah, justru ini adalah karakter yang dibangun oleh karya Tuhan, itulah yang membuat kita itu strong, menjadi kuat di dalam Tuhan gitu, terus menerus. Nah ini kalau Benaya mengalahkan mereka artinya apa? Artinya dia mampu mengalahkan hawa nafsu, mampu mengalahkan Moab. Oke, terus yang kedua yang dikalahkan siapa? Ini tadi video yang udah kita lihat ya. Benaya mengalahkan singa di sebuah pit atau jurang atau lubang di hari bersalju. Dia pernah turun ke lubang membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Artinya apa teman-teman? Jadi gini, teman-teman bayangin waktu di jurang itu cuma teman-teman sendiri, minim persenjataan, hari bersalju, itu aja udah buruk, terjebak di lubang gitu ya. Ini ternyata di singa lapar, ada singa lapar di situ. Itu paling buruk lah. Maksudnya itu kayak zero percent survival gitu. Kalau cuma persenjataan seadanya, ada singa lapar lagi, dan di lubang lagi, gitu kan? Itu ada hal buruk. Salju itu berbicara masalah krisis.
kering. Kan itu kan kalau ada siklus ya, ada krisis ekonomi, krisis apa segala macam, itu simbolnya bersalju. Lubang jurang itu adalah titik terendah. Seperti Yusuf itu berada di titik terendah di dasar sumur gitu kan. Itu adalah kondisi yang terburuk, teman-teman. Apalagi ditambah singa gitu ya. Ini tuh mirip kondisinya kayak lagi terjatuh dalam hutang yang besar, dikejar-kejar debt collector. Itu masih mending. Kalau ini dikejar singa, Pak. Singa lapar. Jadi ini simbol adalah kondisi ini adalah keadaan yang terburuk dari yang terburuk yang pernah ada gitu. Jadi Benaya menang melawan singa itu dan dia bunuh. Justru dari inilah dia terkenal. Artinya apa teman-teman? Kalau karakter Tuhan, sesuatu yang Tuhan bangun dalam hidup kita itu, bahkan dalam krisis sekalipun ya, dalam krisis apapun krisisnya, krisis keuangan, krisis kesehatan, krisis keluarga, pokoknya yang terburuk dari yang terburuk, yang skenario terburuk yang teman-teman nggak pernah pikirkan sekalipun. Tapi kalau misalnya kita sudah kuat dibangun di dalam Tuhan, kita bisa menang, kita bisa kalahkan. Dan ini bukan kata-kata seorang sikit ya, ini kata firman Tuhan. Kata firman Tuhan adalah yang Tuhan janjikan adalah sekalipun kita berada dalam krisis yang pokoknya keadaan paling buruk yang pernah kita bayangkan sekalipun lah. Tapi kalau kita bersama Tuhan, kita menang walaupun dengan persenjataan minim. Kalau ini saya ngayalnya adalah tadi dia pakai pisau gitu ya. Itu hanya hayalan aja, tapi bisa jadi dia tangan kosong, nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi dengan persenjataan minim dia menang. Itu artinya Benaya yang terjebak di lubang bersalju bersama singa. Dan yang ketiga, yang di 1 Tawar 11 ayat 23, pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya, 5 hasta tingginya, di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti pesa tukang tenun, artinya gagangnya besar gitu ya, batangnya besar. Tapi yang mendatangi dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Mesir pada waktu itu adalah pusat kejayaan dunia. Itu orang nggak akan bantah. Mungkin mirip seperti US atau China sekarang, negara-negara superpower. Waktu itu negara superpower. Raksasa itu selalu sama di mana-mana. Dia melambangkan kayak ancaman, sesuatu yang mustahil untuk tumbang begitu. Tapi di sini dikatakan Benaya mengalahkan raksasa Mesir itu dengan tombaknya sendiri dan membunuhnya. Nah, tahap ketiga teman-teman, kalau karakter Tuhan atau apa yang Tuhan bangun dalam hidup kita itu strong, seperti arti nama Benaya ini, sebenarnya kita akan mampu mengalahkan dunia dengan caranya dunia itu sendiri gitu. Jadi ambil caranya dunia itu, knowledge-nya dunia itu, pelajarin, lalu tusuk balik. Jadi yang mengalahkan dunia betul. Pertama adalah iman kita kepada Tuhan. Tapi apakah dengan cara demikian kita nggak bisa belajar dari dunia? Oh bisa, belajar lah. Belajar segala hal yang memang dunia ini pakai buat mengalahkan kita gitu. Hikmat-hikmatnya, wisdomnya, disiplinnya. Jangan salah loh teman-teman. Disiplin, knowledge, itu dunia itu lebih canggih dari anak Tuhan sebetulnya. Seperti Tuhan Yesus sudah bilang ya, anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak Tuhan. Mereka itu lebih skillful. Mereka itu lebih hebat. Bisa nggak belajar dari mereka? Bisa. Belajarlah. Tapi justru dari belajar itulah kita pakai apa yang kita pelajari, lalu kita bangun kerajaan Allah gitu. Seperti di zaman Musa, Bezalel dan Aholiab. Tahu dari mana Bezalel dan Aholiab itu merangkai, kemudian membuat tabut perjanjian dengan segala perkakasnya? Mereka itu udah berabad-abad di Mesir. Bezalel dan Aholiab itu setiap hari ngelihat membangun temple of Egypt, membangun kuil-kuil Mesir. Mereka udah skillful di situ karena memang sebagai budak kan pasti mahat, matung, ya. Nah, ketika udah bangsa Israel keluar dari Mesir, apa yang mereka lakukan gitu kan? Tuhan pilih Bezalel, Aholiab untuk bangun tabut perjanjian. Hari ini teman-teman banyak belajar, mungkin belajar saham, belajar ERP, belajar bisnis, belajar segala hal. Tapi waktu teman-teman sudah belajar itu pakai untuk bangun kerajaan Allah, itu nggak anti Tuhan itu. Justru semua knowledge itu sebetulnya sesungguhnya berasal dari Tuhan. Sama seperti Benaya yang dia rampas itu tombak dari raksasa Mesir, tusuk balik. Jadi kalau misalnya kita kan hati-hati dengan sosial media, contoh gitu. Kenapa nggak kita pelajari sosial media aja, terus kita kabarkan Injil? Lawan balik dengan apa yang dunia ini lakukan sama kita. Lawan balik aja bersama Tuhan gitu. Jadi dari 3 hal ini teman-teman, ini sharing saya mungkin
Eh, Simple, dan pada akhirnya Raja mengangkat Benaya bin Yoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara. Benaya ini pada waktu Daud mau meninggal, dia menunjuk Salomo sebagai penerusnya. Ketika Salomo sebagai penerusnya, Raja menggantikan Yoab, digantikan oleh Benaya. Benaya menjadi panglimanya Salomo akhirnya. Setelah Daud meninggal, Salomo naik tahta, eksekutornya yang pertama kali adalah Benaya. Yoab berkhianat, Simei berkhianat. Waktu raja perintahkan execute, siap. Benaya langsung execute Yoab. Nggak peduli dia seniornya, tapi dia sudah mengkhianati raja gitu ya. Dia nggak peduli. Dia langsung execute, sikat. Nggak ada pandang bulu gitu kan. Walaupun lu senior gue, lu yang ngajarin gue waktu itu di ketentaraan, tapi lu udah mengkhianati raja. Sikat. Nggak ada habis, nggak ada cerita. Pokoknya orang-orang yang udah punya prinsip di dalam Tuhan gak akan kompromi. Sikat semua pemberontakan. Terus di masa kerajaan Salomo 40 tahun itu damai, tidak ada perang, dan Benayalah panglimanya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita lihat dari makna ini adalah karya Tuhan dalam hidup kita itu everlasting. Dalam arti kata begini, itu akan tinggal tetap. Apa yang Tuhan telah bangun, apa yang Tuhan telah bentuk dalam kehidupan kita, percayalah, itu akan everlasting, kekal selamanya gitu ya, akan kita bawa, dan itu yang akan membawa kita kepada kemenangan, victory. Jadi akhirnya teman-teman, simpulannya adalah menjadi, sehingga kita harus menjadi Benaya bin Yoyada dari Kabzil. Jadilah karya Tuhan yang nyata dalam hidupmu, miliki pengetahuan dan keakraban dan keintiman dengan Tuhan setiap hari, dan bersekutulah di dalam persekutuan orang-orang yang mencari Tuhan, sehingga satu, kita bisa mengalahkan hawa nafsu dan dosa, mengalahkan krisis dan jurang keputusasaan tadi, seperti yang Benaya mengalahkan singa di dalam jurang, dan yang ketiga bisa mengalahkan dunia. Saya tutup dengan ayat ini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Oke, dan teman-teman yang bisa saya sharing, Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan lagi ke Pak Lukas. Ya udah, Pak Azikir berdoa dulu. Silakan Pak, sebelum kita mulai sharing Pak. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur bahwa biarlah firman-Mu itu yang tinggal tetap dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah segala makna yang kami dapatkan ya Tuhan, itu menjadi hidup dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu ya Tuhan yang kami hidupi setiap hari, supaya ketika kami menjalani hari demi hari, itu semua adalah bagi hormat dan kemuliaan Allah saja, bukan bagi kami sendiri. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan sharing satu sama lain. Berkati kami ya Tuhan, dan pimpin kami dalam sharing kami di pagi hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Silakan Pak Lukas. Oke, terima kasih ya Pak ya. Mungkin saya nitip sebentar aja ya. Jadi yang pertama kalau saya rangkum adalah terima kasih dapat hikmatnya, dan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya. Yang pertama ya, kita kalau mau bertumbuh kita bisa mencari komunitas yang sehat, walaupun kita kecil komunitasnya, tapi ya kita berjalan bersama-sama lah gitu kan ya, karena udah dikasih tahu kalau kita mau berjalan cepat ya kita berjalan sendiri, kalau kita mau berjalan jauh ya kita berjalan bersama-sama. Ya terima kasih atas ini, kita sangat bersyukur sekali ya, kita di Harmony Brotherhood ini kita mempunyai 20-an anggota yang luar biasa semua yang misalnya saling bisa mendukung ya. Itu satu lagi ya, tadi ya, dari 3 poin tadi kita bisa dengan kita bersekutu dengan Tuhan, dengan bisa dekat dengan Tuhan ya, kita bisa mengalahkan hawa nafsu ya, terus kita bisa mengalahkan pergumulan kita itu dengan simbol singa tadi dan salju tadi. Ketiga, menang atas menghadapi dunia itu dengan cara betul sih, itu saya sangat setuju banget ya. Dunia menyediakan semuanya ya, bahkan kayak AI ini orang ditakutin kan, aduh kalau ada AI nanti begini gini gini ini banyak sekali ketakutannya gitu, banyak bahkan dibalik, bahkan di dunia saya aja gitu ya, di dunia kita eh, programming gitu ya, orang ketakutan, aduh Pak Lukas nanti nggak perlu ada programmer lagi dong, oh justru salah,
struktur kita yang mengendalikan program AI untuk membantu kita, gitu kan. Tetap ada butuh gitu. Ya, oke. Mungkin silakan yang mau ini dulu sharing, silakan yang mau duluan mau pergi ini ke gereja, silakan. Ya, Pak Lukas, saya duluan ya karena persiapan ke gereja ya. Terima kasih Pak Sigit buat sharing firman-Nya. Benaya bin Yoyada, firman Tuhan ini memang luar biasa ya. Saya ini pernah membawakan firman Tuhan tentang Benaya bin Yoyada, Pak Sigit, di gereja saya. Tapi penjelasan dari Pak Sigit itu dari sisi yang berbeda. Ini ya itulah keajaiban dari firman Tuhan ya. Ayat per ayat yang Pak Sigit jelaskan itu beda dengan yang saya jelaskan. Kalau saya penekanannya Benaya bin Yoyada itu adalah tentang kesetiaan. Ya, saya melihat sifat dari Benaya bin Yoyada itu setia, sangat setia kepada Daud. Di mana Daud sudah tua, sakit-sakitan, kemudian Yoab panglimanya itu mau mengkudeta Daud. Saudara nanti baca sendiri ya, ini ayat-ayatnya ya. Yoab itu kan kepalanya Benaya bin Yoyada. Tapi kok bisa loh Benaya itu nggak memihak Yoab, tetap di sisinya Daud. Itu sangat keren, integritas yang tinggi dari seorang yang namanya Benaya bin Yoyada. Ya. Makanya Tuhan angkat, sampai Pak Sigit tadi katakan, di zaman keemasan bangsa Israel, 40 tahun zamannya Salomo, Benaya ini panglima perangnya. Padahal Benaya ini awalnya cuman sebagai pengawalnya Daud. Kemudian naik jadi kepala orang Kreti dan Pleti kalau nggak salah ya. Naik lagi, naik lagi. Nah, dari posisi terbawah loh Benaya ini. Tapi karena kesetiaannya kepada Tuhan, dia itu naik setahap, naik. Tuhan angkat, Tuhan angkat. Ya, puncaknya ketika dia tetap membela Daud, tetap di posisinya Daud. Meskipun Daud waktu itu sudah sakit-sakitan dan tua. Secara kondisi, kayaknya nggak memungkinkan Daud untuk terus memerintah sebagai raja, tapi Benaya ini tetap membela Daud. Itulah ya karakter yang disukai oleh Tuhan. Ya, karakter kesetiaan. Nah, teman-teman, gimana hari ini posisi kita ya, ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, ketika masalah datang bertubi-tubi dalam hidup kita, seperti Benaya jatuh ke lubang singa, ya, kita tetap setia nggak ke Tuhan? Ya, tadi dijelaskan karakternya Benaya adalah salah satunya, itu dia berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita sudah memulai dengan berjalan bersama dengan Tuhan, ayo kita akhiri hidup kita juga berjalan bersama dengan Tuhan. Memang hari-hari ini kan nggak mudah ya, mengalahkan pahlawannya Moab ya. Istilahnya itu mengalahkan kekhawatiran. Kekhawatiran hari-hari ini tuh kayaknya di YouTube, di TikTok, itu lebih banyak berbicara tentang kekhawatiran akan keadaan dunia ini ketimbang tentang bagaimana pengharapan kepada Tuhan. Ya. Nah, kalau kita terus scroll-scroll tentang masalah kekhawatiran ini, jangan-jangan kita nanti yang dihancurkan. Ya. Iman kita, kerohanian kita yang dihancurkan. Ya, saya senang Pak Sigit, teman-teman semua mempelajari karakter dari tokoh-tokoh di Alkitab. Ya, karena apa?
Kalau nama mereka tercatat di Alkitab, berarti ada sesuatu yang istimewa, yang Tuhan ingin kita itu belajar dari tokoh-tokoh ini. Gitu. Nah, itu kita harus membaca Alkitab itu jangan asal lewat, tapi coba digali lebih dalam, digali lebih dalam. Gitu ya. Ya, terima kasih Pak Sigit buat firman-Nya pagi ini, menguatkan saya kembali. Kalau kita sudah dipanggil, kita adalah umat pilihan Allah, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah, kita pasti akan bisa mengalahkan dunia ini. Itu yang bisa saya sharingkan, Pak Lukas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya izin off cam ya, teman-teman mau persiapan dulu ke gereja. Terima kasih banyak Pak Ferry ya, mendapatkan hikmat baru ya dari ayat ini. Ya emang hebat, bagusnya kita tuh begitu ya, dari kita bisa menjelaskan dari banyak sisi dan kita bisa dari artinya apa, penafsirannya bagaimana gitu kan ya, terus penjelasan alegorisnya bagaimana gitu ya, itu luar biasa kita bisa ambil untuk eh, apa, kebenaran yang kita dapatkan gitu ya. Terima kasih banyak mendapatkan tambahan untuk ini Pak. Silakan siapa lagi yang mau ada acara pagi. Iya, Shalom Pak Lukas. Iya, Pak Sigit izin ya, respon ya Pak. Oke, saya diberkati dengan sharingnya Pak Sigit. Thank you ya Pak, sudah ngingetin kami semua, kita semua pagi ini. Dua hal tadi yang saya dapat. Poin yang pertama namanya Pinaya itu bahwa Tuhan yang membangun ya Pak ya. Kalau tidak salah saya boleh minta nanti itunya Pak, materinya, PowerPoint-nya boleh ya. Kalau boleh berbagi di share di Harmony Brotherhood aja. Yang pertama sangat memberkati bahwa Tuhan itu yang membangun setiap pekerjaan kita. Ya, usaha pun tanpa Tuhan, melibatkan Tuhan akan menjadi sia-sia. Itu Tuhan ingetin buat saya pribadi ya. Jadi pekerjaan apapun kalau nggak dimulai bersama Tuhan, kita akan kelar, kita akan selesai. Jadi itu sangat menguatkan saya. Yang pertama bahwa apapun pekerjaan, apapun yang kita usahakan, kalau Tuhan yang membangun atau kita bersama Tuhan membangun, saya percaya ada penyertaan, ada berkat Tuhan. Dan itu akan menjadi kemenangan buat kita. Nah itu cukup memberkati saya. Saya teringat kesaksian Pak Oki. Ya mumpung Pak Oki ada di sini juga bahwa sangat membekas bahwa kesaksian dia adalah sebelum ada kerjaan sampai seperti sekarang ini, beliau pekerjaannya adalah berdoa, bersyafaat. Ya, sampai Tuhan tiba-tiba membuat sesuatu yang luar biasa, dapat pekerjaan yang luar biasa. Dan dia bilang, saya mau berdoa, saya mau bersahabat, saya mau bekerja buat Tuhan. Berdoa itu buat Pak Oki, bekerja buat Tuhan. Mendoakan bangsa-bangsa, kota, gereja. Itu luar biasa, saudara. Itu menjadi berkat buat saya. Wah, ada orang yang yang seperti ini, gitu ya. Punya hati, saya mau bekerja pokoknya untuk Tuhan. Ya, membangun pekerjaan bersama Tuhan, itu pasti Tuhan sertai dan Tuhan berkati dan kemenangan terjadi. Pak Benaya ya, saya jadi ingat kemarin kelompok sel baru sekitar sebulan ini ketemu sama teman lama, belasan tahun tidak jumpa. Dulu sesuatu yang nggak diperhitungkan banyak orang, yang ada adalah dicibir orang, ya kan? Datang karena cuman ke gereja minta diakonia, saudara, minta diakonia, minta persembahan, ya sampai ya kita tim pelayanan jemaat tuh cuman nguatin, ngunjungi, ngarahin, lah kamu ke rumah doa lah, kamu banyak-banyak berdoa lah, kamu ini segala macam ya. Sekarang ternyata, saudara, pengusaha top punya ekspedisi seluruh Indonesia, dilalah sekarang istilahnya apa, saudara, punya kos-kosan, pokoknya
yang luar biasa. Rumahnya bilang nih, 40 lah Yos, kamu pakai Komsel ya. Saya sudah di zona nyaman, saya nggak mau begini-gini aja. Saya pengen kayak dulu, waktu saya susah, saya on fire buat Tuhan, sama nyala-nyala buat Tuhan. Kira saya udah zona nyaman, ini saya nggak kayak dulu ya, nggak doa puasa. Wih, saya kaget, saudara. Wow. Terus dia bilang gini, anak buahnya itu teman saya, murid saya begini. Pak Yos, setiap pagi saya jam 4 pagi disuruh doa sama bareng satu keluarga. Hah? Jam 4 pagi, bro? Iya. Gojek jam 5 kadang-kadang telat bangun, bro. Ini jam 4 pagi suruh doa. Wah, top. Keren, bro. Lanjutkan, bro. Bos lu keren, bro. Kayak gitu. Dan gara-gara anak anak murid ini kenalin ke bosnya kan ikut saya. Kuat banget. Kamu ikut siapa sih? Pelayanan sampai malam begini sama Pak Ius. Ius WL. Gua kenal dia tuh. Serius, nyonya? Iya. Coba telepon dia. Tanya saya. Saya tanya balik. Jemaat banyak saya nggak kenal. Tapi coba kalau memang benar ya, Divine Connecting. Benar, saudara. Ternyata teman baik. Dan Tuhan pertemukan Komsel. Nah, saya ketiga ya Pak. Poin yang ketiga tentang perkumpulan yang kecil Komsel atau BR atau Harmoni Brotherhood itu sangat sangat menguatkan saya Pak. Pak Sigit ya. Poin yang ketiga tadi ya, perkumpulan kecil itu jangan dianggap enteng. Setuju banget saya. Kita butuh komunitas yang sehat, komunitas yang memberkati, yang menguatkan. Thank you banget. Sampai hari ini Pastor Yosef masih setia sama Harmony Brotherhood, sama kami semua. Bukan sama BR 37 saja ya Pastor Yosef ya. Saya tunggu di BR 60. Ini saya berapa kali udah sounding nih Pastor Yosef ya. Ya, ya Pastor Yosef masih setia sama Harmony Brotherhood. Kiranya terus merangkul kami semuanya, mengingatkan kami semua, menjaga kami semua. Sigit sekali lagi, untuk poin yang ketiga, perkumpulan yang kecil itu bukan sesuatu yang biasa, itu luar biasa. Tuhan berkati. Iya, oke. Terima kasih, Pak. Hmm. Nanti kita sama-sama di sini, nanti kita di Harmonic Brotherhood ini kita kan saling membantu ya, saling menopang, saling mensupport semuanya ya. Ya, kita semoga bisa eh, langgeng selamanya. Oke, terima kasih banyak Mas Pak Mbak Irjen. Ayo, siapa lagi yang mau ini? Pak Julius, silakan Pak Julius. Ya, shalom, shalom. Ya, terima kasih Bro Sigit udah bawakan suatu firman Tuhan yang luar biasa. Eh, Pendekatannya sih keren banget. Dari nama itu bisa em, dapat suatu kesimpulan yang seperti itu ya. Aku diberkati, terima kasih Pak. Jadi ya aku cuma mau komen sedikit aja bahwa memang seringkali itu kita hubungan dengan Tuhan, memiliki pengenalan dan hubungan dengan Tuhan itu adalah sebenarnya dasar. Nah, ya puji Tuhannya kita ada di komunitas di BR ini, di HB ini dan setiap pagi kita juga melakukan ya apa yang di VCI, yaitu benar-benar suatu hal yang luar biasa. Karena di tengah dunia yang kacau balau, sedang kacau balau seperti ini memang kita harus menguatkan dasar pengenalan dan hubungan kita dengan Tuhan. Itu adalah fundamentalnya di situ sih. Jadi dengan begitu tadi keren banget bisa disimpulkan ya satu kita bisa mengalahkan hawa nafsu dan dosa. Ya terus terang saya juga tipikal orang yang apa up and down juga ya kalau dilihat ya. Jadi kalau misalnya eh, gak misalnya miss misalnya VMP begitu ya kayaknya jadinya sepertinya rentan gitu ya. Jadi suka emosional kalau misalnya ada masalah, habis itu juga ya macam-macam lah, banyak hal jadi moodnya juga kurang bagus. Tapi memang benar sih itu bukan suatu hal yang eh, itu suatu hal keperluan ya, bukan. Jadi memang kita harus setiap pagi itu harus mendahulukan Tuhan itu sih benar sih supaya kita itu bisa mengalahkan hawa nafsu dan dosa.
terus habis itu mengalahkan krisis dan keputusasaan. Nah ini juga bener banget gitu. Jadi yang kita di VCI itu kita ikut VMP, habis itu kita bikin renungan setiap hari begitu, itu kita tuh bisa apa namanya, otak kita itu, pikiran kita itu kita bisa selaraskan dengan pikirannya Kristus. Jadi kalau misalnya kita pakai pikirannya Kristus, kita melihat dari perspektifnya Tuhan, ya maka ya ini kita bisa mengalahkan krisis dan keputusasaan itu. Karena kalau enggak, pikiran itu jadi liar. Saya juga bukannya nggak ada masalah, saya juga ada masalah begitu. Tapi ya pada saat kita itu memiliki pengenalan hubungan dengan Tuhan baik itu, kita jadi lebih strong sih. Saya rasa juga bapak-bapak di sini juga pasti mengalami hal tersebut. Tapi begitu kita mulai kendor gitu ya tentang memprioritaskan Tuhan, ya itu jadinya mulai lagi masuk itu emosi negatif, pikiran yang negatif, dan akhirnya ya Tuhan yang angkat lah, yang mengalahkan dunia. Jadi kita juga banyak dengar kesaksian juga kan setiap pagi pun dari orang-orang yang desperate, yang tadi Pak Sigit bilang di titik terendahnya, masuk di lubang salju dengan singa begitu, ya akhirnya bisa keluar jadi mengalahkan dunia. Dan saya rasa juga di antara kita semua di HB ini banyak orang-orang yang udah Tuhan pulihkan dan bisa menjadi suatu kesaksian yang hidup. Ya luar biasa sih. Thank you ya Pak Sigit ya untuk share firman Tuhan ya. God bless. Ya, terima kasih Pak Julius atas ada ya. Ini makanya ya eh, emang emang udah jalannya ya kita kemarin saya juga puji Tuhan itu ya bisa gabung ke HB ini ya saatnya waktu itu gak waktu yang tepat ya. Jadi dalam arti saya masih kebagian masuk ke HB ini ya gitu. Nah, karena kan kalau yang baru-baru ini kita mau masuk ke sini pun tanda kutip kita dibuat eksklusif lah gitu ya. Jadi kita nggak perlu banyak orang, yang penting kita solid gitu ya. Ya semoga kita semua bisa ini saling tadi sekali lagi saling mendukung untuk mendapatkan kekuatan dari komunitas kecil kita ini. Ya, terima kasih Pak. Lagi silakan, siapa yang mau lanjut? Pak Mardi, silakan Pak Mardi. Selamat pagi. Eh, Permisi ya, kalau Oh bisa ya, jangan disebut eksklusif ya. Jadi ibaratnya kita ini lagi bertumbuh ya. ya, Kalau pot itu sudah diisi benih, dia berkecambah, ya bertumbuh. Tunggu dulu ya. Nanti ada saatnya tanaman itu bisa dipecah ya, bisa berbuah. Ada saatnya itu. Nah ini kita sudah tahu melewati itu semua ya. Kita belajar ya dari apa yang disampaikan Pak Sigit ini tentang Benaya. Benaya ini bukan hanya kemampuannya yang luar biasa, tetapi saya lihat satu adalah karakter. Dia dipromosikan Tuhan karena karakternya. Ya. Bayangkan cuma dari prajurit, ya, bisa naik jadi kepala pengawal, sampai menjadi panglima. Ini kalau di dunia kemiliteran, mustahil, saudara. Ya. Karena yang saya tahu ya, di sini tidak ada Pak Yudi ya. Itu sekolah polisi aja dibeda-bedakan. Oh, kamu sekolahnya dari ini. Oh, kamu sekolahnya dari ini. Maka jabatan ini hanya bisa dari sekolah ini. Kalau yang ini nggak bisa, gitu loh. Ya, dipisah-pisah. Dibuat, ya itu betul-betul kalau itu eksklusif ya. Yang lulusan ini hanya bisa menduduki area ini. Nah, bayangkan ini dari seorang prajurit sampai ke panglima itu kok nggak pernah ada ya. Gitu. Karena biasanya orang-orang yang sampai menjadi panglima itu startnya sudah bukan lagi prajurit. Gitu. Ya. Setidaknya sudah istilahnya kalau sekarang itu balok 1 atau balok 2 gitu ya. Sudah bukan di bawahnya lagi. Kalau prajurit kan di bawahnya balok. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena karakter dari Benaya ini sesuatu yang istimewa menurut saya. Kenapa istimewa? Karena hari-hari ini banyak orang pintar
Tetapi nggak banyak orang yang setia. Nah, salah satunya kita di HB ini diajarkan tuh apa setia. Ya, saya bersyukur ya, dari sekian banyak masih ada orang-orang yang setia yang mau hadir. Dalam hal sekecil apapun kita ini lagi diproses, saudara. Ya, termasuk semalam saya tadi nggak open camp bukan karena apa, karena memang kondisi saya sekarang ini lagi saya tidak memperkatakan ya, tetapi gara-gara saya ini setiap minggu itu kan selalu mengerin obat ya, di kotak. Ya. Jadi kotak obat itu saya tidak pernah lagi nyobai dari kelenjangnya itu, tapi sudah saya taruh kotak. Rupanya ada yang lupa, saudara. Ada yang kelupaan, saya 3 hari tidak minum obat itu, dan tadi malam jantung saya bergejolak lagi. Jadi saya cukup kaget, iya ternyata ini tidak ada obat ini, gitu. Ya, jadi jujur tidur saya kurang nyenyak, dan pagi ini saya harus segera persiapan karena saya khotbah pagi di gereja pagi. Ya. Tapi kembali lagi ya, apapun itu kita belajar untuk setia. Kondisi mungkin tidak baik-baik saja, tetapi kita belajar untuk setia. Benaya ini keistimewaannya di situ. Kalau masalah kemampuan mungkin ada ya pahlawan-pahlawan lain yang juga punya kemampuan, keahlian perang dan macam-macam. Tetapi karakter ini nggak bisa digantikan, saudara. Karakter ini adalah buah dari hidup kita yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Pertanyaannya waktu kita datang di sebuah komunitas, respon komunitasnya bagaimana? Itu yang kita tahu. Kalau kita datang terus komunitasnya bubar, nah, udah yuk, nggak asik kan bubar yuk. Nah, berarti kan ada something wrong dengan hidup kita. Tapi kalau sebaliknya, waduh kamu nggak datang ditunggu-tunggu dari tadi, ayo duduk sini yuk. Nah, sambutannya beda. Ini salah satu contoh kecil. Dan itu tidak bisa dibuat-buat, saudara. Itu bukan bicara tentang gantengnya kita, bukan bicara kekayaannya kita, bukan bicara kepandaiannya kita, tapi betul-betul tentang karakter. Dan tadi sempat disebut tentang Yehosafat, Yehuda ya Pak, Yehoyada, sorry. Itu juga ada sesuatu yang baik, di mana Yoyada menjadi Yehoyada, termasuk Yosafat menjadi Yehosafat. Itu Yehu itu ya kita tahu itu nafasnya Tuhan dari kata Yahweh. Jadi ketika hidup kita memiliki karakter yang menyukakan hati Tuhan dan nafas Tuhan ada dalam hidup kita, ya maka hal kecil sekalipun kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Ya. Mungkin buat kita remeh gitu ya, melakukan gitu aja kok. Termasuk kemarin ya ada yang saya sempat absen sehari ya di BR 37, itu karena malamnya saya melayani seseorang yang rupanya punya pegangan ya, arti pegangan ya, yang harus dibereskan. Dan puji Tuhan setelah dibereskan semua, saya serahkan roh jiwa tubuhnya, dan besoknya saya dikasih kabar, Pak, sudah berangkat. Jadi ini sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Ketika hidup kita dipakai. Ini saya bicara ke saudara-saudara, kenapa? Karena saudara tidak kenal dengan orang yang saya maksud. Gitu. Kalau saya dengan orang-orang yang kenal, saya tidak akan bicara ini. Tetapi sedikit apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu berdampak besar. Terima kasih ya buat Pak Sigit yang sudah mengangkat
tokoh dari Benaya ini. Ini sesuatu yang berharga dan langka. Bukan cuma kita dengar ya, ayo kita hidupi. Tadi itu loh, saya senang dengan slide-nya yang apa? Menjadi apa? Slide kedua atau ketiga terakhir loh Pak Sigit. Terakhir, Pak. Menjadi Bukan sehingga. terakhir. Ya, menjadi sama sehingga. Ya. Ayo, itu aja loh. Satu slide itu jadi hidupi. Jangan banyak-banyak slide-nya. Ya. Cukup yang di-share satu itu aja, Pak. Jadi PR-nya buat kita. Saya rindu, ya. Kita ini mau, kita yang kalau saya berkhotbah, Pak Julius main musik, ada yang di multimedia, ya mungkin pelayanannya cuma nata kursi. Ya. Saya dulu sama istri pernah, pelayanan saya apa? Nyuci WC, saudara. Tapi nggak ada yang tahu memang. Ya. Sekali lagi ini saya katakan karena komunitas ini nggak tahu kayak saya dulu kan. Tapi di gereja saya nggak pernah bicara itu. Saya selalu datang 2 jam lebih awal untuk apa? Bersihkan WC sama istri. Ya. Dari hal yang kecil. Ya. Sukacitanya apa? Ketika ada jemaat bilang, loh, bersih ya sekarang WC-nya jadi bersih ya, enak ya. Puji Tuhan. Saya cuma diem aja, terima kasih Tuhan apa? Untuk kesempatan yang masih Tuhan beri. Pelayanan itu tidak perlu ya harus di mimbar, enggak. Tapi hal kecil, yang paling kecil yang tidak terlihat, itulah yang justru dilihat oleh Tuhan. Kesetiaan kita itu yang dilihat oleh Tuhan. Gitu ya. Ayo lanjut, silakan. Saya ya izin persiapan ya. Nanti Pak Yos yang nutup ya, boleh ya. Siap. Terima Pak kasih Kembali. ya semuanya. Saya minta maaf tidak bisa sampai selesai. Ya ini karena memang hari ini saya tadi berdoa bangun 3:30 pagi, saudara. Jadi ya agak nge-flash dikit. Sehat-sehat Pak Yosef. Ya. Jangan Sehat, Pak begadang. Yosef. Terima kasih Pak Yosef. Berkati ya semua ya. Salam buat Bu Esther Pak Yosef. Berarti Ya, silakan lanjut Pak Oki, Pak Mardi, Pak Abraham. Ya, shalom. Ya, Ya, silakan Pak Wardi. ya, makasih buat waktunya Pak Lukas. Makasih Pak Sigit buat sharing firman-nya tentang menang bersama Tuhan ya Pak ya. Menurut saya kemenangan terbesar Benaya bukan ketika dia mengalahkan singa ya, tapi ketika dia masih tetap dipakai di zamannya Salomo. Menurut saya itu kemenangan terbesar dia. Saya setuju dengan Pak Pastor Yosef ya, bahwa karakter itu penting sekali ya. Dan tadi juga dijelaskan bagaimana kita mengenal Tuhan kan. Dan Benaya anak dari seorang imam dan dia pasti punya hubungan yang baik dengan Allahnya ya. Dan kalau menurut saya karakter itulah teologi kita. Kita kan sedang berteologi nih kan, mencoba untuk mengenal Allah. Setiap kita bangun pagi-pagi, sharing firman, merenungkan firman, itu untuk apa? Untuk berteologi kan. Nah karakter kita itulah teologi kita. Sebagaimana tadi dikatakan Pak Ferry dan Pak Pastor Yosef, ketika kita setia, ketika kita berkarakter Kristus, itulah teologi kita. Tapi apa yang kita tampilkan kadang tidak seperti yang Tuhan inginkan kan. Termasuk diri saya. Mungkin saya juga tidak sepenuhnya sempurna. Nama kita manusia sedang dalam proses ya. Tapi kita menuju kepada apa yang Tuhan mau kan. Nah, ketika seorang tidak setia, Yoab akhirnya tidak dipakai di zamannya Salomo karena dia berusaha memberontak ya. Dia tidak mendukung Salomo tapi dia mendukung calon yang lain. Akhirnya dia tidak dipakai. Tapi Benaya dia setia ya. Itu saya setuju sekali. Dia sangat setia dan akhirnya dia dipakai sampai 40 tahun ya. Dikatakan tadi ya, masa damai ya sama zaman Salomo. Benaya lah panglimanya kan. Nah, dari seorang prajurit bisa dipakai sampai kepada panglima itu kan tidak gampang kalau tidak ada kesetiaan. Tapi kesetiaannya itulah yang karakter dia yang luar biasa ya. Itu yang harus
ada dalam hidup kita. Saya sangat diberkati bahwa apa yang kita tampilkan itulah teologi kita. Percuma kita doa pagi, doa setiap hari merenung firman Tuhan, apalagi kita naik turun mimbar ya, tapi karakter kita menjadi batu sandungan. Itu juga PR bagi saya, bahwa saya juga harus menjadi berkat dimanapun saya berada. Tidak gampang dan tidak mudah, tapi ketika kita mau dan kita mau berusaha, maka kita bisa memiliki karakter seperti yang sudah ditampilkan, yaitu setia. Oke, itu ya saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih Pak Sigit. Oke, terima kasih Pak Madi atas pencerahannya ya. Oke, semoga kita masing-masing bisa menjadi dewasa semua ya. Kita dalam dewasa dalam pemikiran, dewasa dalam persaudaraan ya. Kita ini ya kita masing-masing harus mengkoreksi diri sendiri ya. Jadi bisa dekat dengan Tuhan. Ya, terima kasih atas pencerahannya. Silakan Mbak Uki. Ya, shalom. Selamat pagi, terima kasih buat Pak Sigit ya. Saya juga baru tahu nih. Tadi banyak diceritakan tentang Benaya, seorang tokoh yang tidak terkenal ya, tapi dia dipakai luar biasa gitu ya di dalam zaman apa tadi Daud dan Salomo. Di situ tadi dikatakan apa Tuhan yang membangun itu kan ya tadi ya. Jadi bagaimana Tuhan bekerja di dalam melalui Benaya ini ya. Banyak hal yang diingatkan kembali dari sini ya. Jadi tentang tadi bagaimana waktu dia berjuang terus bisa mengalahkan Moab itu gambaran mengalahkan dosa gitu kan ya. Kadang-kadang kan dosa itu nggak saya bunuh, tapi udah apa ya? Ya nggak ditinggalin lah gitu istilahnya ya. Dan kadang jatuh bangun, tapi ini bisa dibunuh itu satu contoh tindakan yang luar biasa. Tadi udah ingetin sama Pak Ferry, semua orang tokoh-tokoh hebat yang catat di Alkitab itu pasti punya satu maksud atau makna buat buat kita belajar dari situ ya gitu. Terus tadi tentang krisis juga masuk ke lubang gitu terus di tengah kedinginan gitu ya ada singa gitu. Itu gambaran kehidupan yang saya juga pernah alami ya. Pernah alami juga itu. Tapi di sini lihat Benaya bisa terus lanjut lagi kayak tadi kata Pak Mardi bilang ya, lanjut lagi ke generasi berikutnya ya. Kadang-kadang kan kalau saya mau udah ngalamin susah, terus Tuhan tolong gitu. Dan diberkati apa kadang lupa gitu. Kadang-kadang sering kayak gitu ya. Jadi cuma jadiin Tuhan ya waktu saat lagi kesusah itu kayak seperti kayak pemadam kebakaran doang. Udah beres, oh udah itu sering kayak gitu. Terus tadi ada bagus juga dari apa ya? Dari ya tadi kan digambarin jangan anggap remeh dari Pak Sigit kan komunitas kecil itu katanya nggak cuman gereja doang ternyata di hal-hal kecil juga bagus gitu. Jadi saya diingatkan ya harus setia nih dalam BR, dalam PMP walaupun itu kan kecil hal kecil ya gitu. Tapi di situ tuh Tuhan lihat juga gitu. Terus tadi tentang menggunakan alat tadi ya saya kan suka tolak-tolak tuh ke anak-anak jangan main ini jangan main itu gitu. Tapi tadi diingatin kalau bisa itu gunakan TikTok jadi serang balik. Wah, seperti kayak tadi siapa beda ya serang balik gitu. Ya juga sih. Mereka kan saya malah menghindar gitu ya. Iya, Bapak menghindar dah. Enggak, bukan gitu, tapi rebut dan diserang balik bagaimana caranya gitu. Seperti itu. Terus tadi ya banyak hal-hal yang dilakukan oleh Benaya tentang integritasnya juga kan dia hampir dipercaya terus ya. Cuman tadi lagi mikir saya, ini kalau tokohnya Benaya itu kayaknya asik gitu ditampilkan di Alkitab. Kalau kehidupan saya gitu, cocok nggak tiba-tiba ditonton gitu dalam kehidupan di gereja gitu, teng slide-nya muncul gitu kayak Benaya. Saya lagi mikir, wah kayaknya jauh nih masih jauh nih kalau film saya dimunculin gitu mah nggak ada apa-apanya jangan dah. Tapi kalau Benaya ini luar biasa sampai Tuhan contoh satu sisi ya mantap sekali gitu dosa dihancurkan gitu ya, tentang integritasnya juga luar biasa gitu. Terus nggak cari nama gitu dianya seperti tadi Pak Yosef kan ya apain WC gitu kan itu pelayanan yang nggak ada apa-apanya tapi orang semua bisa merasakan gitu. Nah kan itu kan kisah-kisah gitu kan bagus gitu. Saya tadi mikir kalau saya gimana ya gitu. Jangan-jangan boro-boro mau apa ya ngalahin ngalahin singa gitu. Jangan-jangan sama diri sendiri juga masih masih bergumul gitu ya. Nah kadang-kadang
itulah tadi bagus ya perenungan-perenungan yang jadi feedback buat saya juga. Oh ya, diingetin lagi gitu ya dari hal membangun dari Tuhan, beberapa poin-poin yang tadi. Oke, gitu aja. Terima kasih Pak Sigit buat firman Tuhan pagi hari ini yang telah mengingatkan saya. Ya, terima kasih Pak Opi. Cuman saya selalu tahu Pak Opi kok, gitu kan ya. Dengan eh, ininya ini ya teman-temannya Pak Julius, Pak Sigit ya semuanya tahu ya. Teman-teman Pak Julius Opi ini sering kalau ini kadang ya saya, ayo Pak ajarin gue ini Pak, ayo Pak ini Pak gue begini. Wah itu luar biasa. Jadi maksudnya mau berkembang dan ini akhirnya bisa tahu banyak hal juga gitu ya. Yang mungkin bagi dan bagi semua orang yang bisa membantu ya jangan pelit-pelit ilmu gitu ya. Pesannya cuma itu doang sih. Yang kita bisa bantu kita bantu gitu ya. Ya, jadi kalau kita kan udah jauh berkembang ya. Gunakan dunia untuk mengalahkan dunia Pak Ogi. Ya, terima kasih. Oke, silakan Pak Freddy bisa sharing duluan sebelum Pak Abraham Pagi, sharing. Oh, silakan Pak Abraham. pagi. Ya, Saya silakan dulu Pak ya. Abraham. Silakan Ya, Pak. selamat pagi Pak Lukas. Ya, terima kasih Pak Sigit buat firmannya. Kalau saya tadi menangkapnya luas ya. Banyak hal kalau dari diri saya, dari pagi ini, dengan tokoh Binaya, itu banyak hal yang diingatkan lagi, dan kalau saya mencoba menyesuaikan maunya Tuhan dalam hidup saya, bagaimana mengendalikan emosi. Emosi bukan emosi kemarahan ya, lebih ke emosi bagaimana kita mengontrol, ngambil keputusan-keputusan. Jangan keputusan sesuai dengan kemauan saya, tapi kemauannya Tuhan. Bagaimana mencoba menyesuaikan apa yang Tuhan mau. Saya harus melangkah kemana. Percaya kepada penyertaan Tuhan. Meskipun orang ngomong krisis dan lain sebagainya, tapi kalau kita percaya kepada firman-Nya, krisis apapun di situ letaknya. Perbedaan nantinya adalah orang yang percaya, orang yang beribadah, orang yang berdoa kepada Tuhan. Terjadi pembedaannya di situ. Justru ini adalah masa-masa nanti kelihatan pembedaan. Kemudian juga bagaimana kita juga setia terhadap Tuhan. Jadi banyak hal yang saya pelajari dari firman-Nya Pak Sigi tadi. Pada prinsipnya banyak faktor yang bisa saya pelajari untuk saya bisa menyelaraskan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Baik mulai dari kehidupan, pelayanan, kemudian melangkah dengan sesuatu hal yang nggak ngawur, mengendalikan emosi dalam pengambilan keputusan, kemudian mencoba untuk melepaskan sesuatu hal yang memang bukan hak saya, melepaskan sesuatu yang memang Tuhan tidak inginkan dan melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Ya itu sih, seperti itu. Jadi banyak hal mengingatkan terus bahwa kita dalam kontrolnya Tuhan, kita dalam perlindungannya Tuhan, dan kesetiaan itu sudah memang harus kita laksanakan hak dan kewajibannya. Ya begitu mungkin ya kira-kira. Makasih. Nah, luar biasa ini. Terima kasih Pak Abraham ya. Saya mendapatkan insight yang bagus dari ini. Memang sih Pak. Jadi tadi kita bukan hanya sikap kita ya dalam arti kepada orang kepada apa. Cuman kita dari sisi bisnis juga ya. Tadi kita bagaimana kita mau ngambil keputusan, jangan buru-buru, kita benar atau enggaknya. Dan ini Pak Abraham ya. Jadi kemarin saya percaya kok. Jadi kalau kita benar-benar kita dekat sama Tuhan, gitu kan ya. Kita melakukan kesalahan saja, itu Tuhan bisa jaga. Gitu loh. Dalam arti kita tuh kemarin mau begini, ternyata dipaksakan begini, tapi Tuhan ngasih tahu jangan lo gitu. Nah, kita harus peka ya. Tapi kalau kita ngomong bila jangan lo sekali, kita ngeyel, jangan lo dua kali, kita ngeyel, jangan lo tiga kali, kita ngeyel, ya silakan gitu loh. Cuman kalau kita bisa peka, kita bisa dengerin sekali aja dan itu langsung bisa eh, ya udah gitu. Jadi benar kayak kemarin ya ini saya agak sedikit saksian dikit lah ya Pak Abraham ya, amin temannya. Jadi kemarin kita ada mau bisnis gitu kan. Saya mau minta sama Pak
Niko gitu, ngobrol sama Pak Niko gitu kan ya. Dia ngomong, Pak, ingat ya Pak ya, bisnis itu jangan pakai utang ya gitu. Oh ya, oke. Tapi kan saya lagi mau ngajuin gini Pak ya. Ya tadi kita coba dulu ya gitu kan. Nah, setelah kita ngajuin ternyata emang ditolak. Setelah kita ngajuin ditolak, ya maksudnya ya udah selesai gitu loh, beres. Jadi jangan kita ngotot kita A B C D E F G gitu loh. Ya itu aja sih. Terima kasih Pak Abraham, saya mendapatkan ini. Ayo kita di sini kita ambil hikmahnya ya, kita peka terhadap suara Tuhan ya, jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu maksa, apa yang kita mau harus terjadi. Ya itu, terima kasih Pak Abraham. Ya, silakan Pak Freddy, apakah bisa sharing sebelum Pak Heru? Nggak masuk suaranya, bro. Nggak ada suaranya Pak Freddy. Bisa. Oke, silakan silakan. Bisa. Kalau sekarang ada? Sip, ada. Sekarang ada. Oh ya. Ya, yang saya pelajari hari ini banyak ya. Salah satunya adalah be number 2. Jadi kalau lo belum bisa jadi number 1, be number 2. Jadi saat kesempatan itu datang bahwa nanti kita bisa jadi number 1. Tapi kapan itu bisa kejadian? Ya kita perlu komunitas ya. Saya bersyukur ada komunitas Harmonic Brotherhood, ada VMP dan ada BR ini saya banyak dikuatkan. Salah satunya adalah dari Pak Lukas misalkan cerita kasih ayo jangan menyerah. Pak Lukas selalu ingatkan saya. Terus dari beberapa juga seperti Kosimon lagi udah nggak ada, lagi ada persiapan ke gereja. Udah memberikan waktu yang terbaik belum untuk Tuhan, untuk worship dengan Tuhan. Lalu dari Bro Hoki dan Bro Simon juga, ayo asah lagi kemampuannya. Dan pernah juga di suatu kesempatan juga ditegur juga sama Bro Julius, sudah punya koneksi dengan Tuhan belum? Nah, itu kalau kita mau kerja segimanapun, kalau kita belum punya koneksi dengan Tuhan, ya percuma gitu. Jadi ya ini sebuah satu kesatuan ya dengan adanya komunitas ini ya. Saya banyak belajar dan ditegur. Memang saya masih banyak PR, tapi di sini saya banyak belajar dan diteguhkan. Dan ya itu Benaya itu bisa sampai ke situ tuh karena dia itu jadi number 2. Bisa jadi number 2 itu ya dia punya integritas, dia punya kemampuan yang baik, diasah terus kemampuannya, dan koneksi dengan Tuhan juga tidak terputus. Maka ya dia bisa tetap dipakai sampai zaman Salomo. Coba kalau dia tidak punya integritas, skillnya tidak diasah, koneksinya nggak ada, ya nggak mungkin lah dipakai. Ya, jadi di situ saya banyak belajar. Saya harus bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Sigit buat renungannya. Ya, terima kasih Pak Freddy. Ya, kita percaya terus ya, dan kita tiap kali kan kita sama Pak, kita mungkin cuman beda tempat doang gitu kan ya. Kita sama-sama ada pergumulan, kita masih ada berjuang gitu ya. Dan intinya saya juga nggak bisa ngomong banyak-banyak ya, kita hanya bisa ngomong pokoknya kita tetap berserah, kita tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, ya tetap bersyukur dalam sukacita dalam kondisi apapun gitu kan ya. Nah, yang penting kita lakukan apa porsi kita, ya itu aja Pak Freddy ya. Ya nanti Tuhan yang mengatur semuanya gitu kan ya. Yang kemarin saya kirim di WA juga gitu ya. Mau sekeras apapun kita, mau serajin apapun kita, kalau emang Tuhan masih belum berkehendak, ya Tuhan belum mengizinkan. Cuman ya tadi mungkin saya mau tambahin dikit ya, jangan cuma kita juga diem doang gitu, ayo Tuhan bantu saya buat Tuhan, ya jangan begitu gitu oleh yang penting kita juga berjuang gitu kan ya. Nah tinggal Tuhan sudah mengizinkan atau belum, itu aja sih ya, tetap berjuang sesuai dengan porsi kita. Ya silakan Pak Heru sebagai penutup. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Cukup ya. Terima kasih. Nah, ya. Ya, aku lagi mikir-mikir dari tadi belum dapat apa-apa malah nih. Karena
Ya, memang sih untuk belajar lagi sih membangun diri dengan Tuhan itu dengan berbagai alasan kesibukan diri sendiri itu banyak hal sih. Kesibukan A, B, ada yang scroll multimedia, scroll apa, itu kan banyak hal. Cuman kembali lagi sih kita bisa nggak bagi eh, kembali lagi hidup fokus kepada Tuhan dan kembali lagi setia apa yang harus dikerjakan bersama Tuhan. Itu sih yang aku dapat sih. Karena memang sih dari hal Benaya itu kan tidak memegahkan diri ya. Aku ambil kesimpulan itu tidak memegahkan diri dari segala sesuatu yang dia lakukan. Itu yang aku dapat sih. Karena banyak hal bisa memegahkan diri sih. Benaya itu kan bisa. Dari zamannya Daud dia bisa sampai sedemikian rupa dia jadi terpilih jadi panglima. Padahal kan dulu-dulunya kan dia hanya prajurit dan bisa dinilai dari panglima-panglima yang sudah memberontak dengan Daud kan ada beberapa kan. Tapi dia tetap setia dari prajurit dan melihat segala sesuatu kondisi panglima-panglimanya, dia tetap perhatian dengan pemimpin dan bisa menundukkan diri dengan apa yang ada, tidak mau bermegah diri. Itu sih yang dapat. Oke, terima kasih Pak Heru. Ya, jadi sama ya, berarti kita jangan bermegah-megah, itu tadi seperti Pak Yosef tadi ya. Kita ngomong jadi bahwa kita kalau ada pelayanan udah nggak usah perlu kita kasih tahu yang lain gitu kan ya. Ya memang itu pelajaran besar buat saya ya. Itu jadi mungkin dulu gitu ya. Jadi kita istilahnya bangga, wow saya jadi ini, jangan jadi itu, jangan jadi ini gitu tuh bangga gitu kan ya. Ya itu eh, sekarang kita diajarkan bahwa justru kalau kita mendapatkan pelayanan apapun aja ya kita nggak usah ngomong gitu. Kita lakukan dengan terus ikhlas ya, dengan serius dengan porsi kita yang kita bisa lakukan ya. Ya itu dari saya sih. Terima kasih Pak Edu. Yuk kita ini ada yang mau menambahkan semuanya lagi? Silakan. Ya, Pak Julius, Pak Madi, Pak Uki, ya, Pak Bram, ada yang mau nambahin? Pak Sigit, Pak Yos, sebelum kita tutup ini sebentar. Kalau saya cukup sih Pak Lukas ya. Tadi Pak Sigit, ahli Taurat dari PR 61 sudah sangat-sangat menjadi berkat buat kita semua. Terus ya hambanya setia dalam Tuhan. Sesekali mampir ke Nempol ya Pak. Sharing. Gitu ya. Thank you. Wah Pak Lukas senang banget tuh. Semerengah banget tuh Pak Lukas tuh. Sapa dulu dong ketua BR-nya katanya. Luar biasa nih. Pak Lukas saya coba itu aja udah cukup kok. Semuanya dah siap. Thank you ya Pak Mardi, Pak Heru, Pak Abraham. Pak Freddy, hati-hati di jalan Pak Freddy. Pak Julius, Pak Peri, hambanya, Pak Gembala, Pak Oki. Oke Pak Lukas ditutup tuh belum di unmute tuh Pak. Silakan Pak Lukas. Masih ke unmute Pak. Nah, Enggak, sebentar, saya lagi ada telepon. Tolong dibantu dong Pak Sigit tutup dengan doa ya nanti dilanjut sama Pak Surya ya. Saya lagi ada telepon dulu sebentar. Silakan. oke. Mas kita Oke. Ya, nanti saya tutup. Bung Yos dalam doa berkat ya. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar ya Tuhan, bahwa ketika kami menjadi prajurit-Mu ya Tuhan, kami akan belajar untuk setia. Setia di dalam komunitas yang mengenal akan Engkau, setia dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Pada akhirnya, diri kami, jati diri kami, identitas kami terbangun dari apa yang telah Engkau bangun dalam hidup kami. Tuhan, jadikan semua hal yang kami alami saat ini, suka maupun duka, pengalaman, pergumulan, keberhasilan, jadikan semuanya itu di tangan-Mu ya Tuhan, untuk membentuk identitas kami agar semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan, sehingga kami dapat mengalahkan hawa nafsu kami, sehingga kami dapat menang dalam krisis diri kami ya Tuhan, dan pada akhirnya menang mengalahkan dunia oleh karena iman yang percaya pada Kristus Yesus
yang adalah Tuhan, mati di kayu salib dan telah bangkit mengalahkan dunia. Inilah doa kami ya Tuhan, dan jadilah pada kami ya Tuhan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami ya Tuhan, dan pada saat ini kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak-Bapak yang terkasih, kaum pria kebanggaan Allah sebagai kepala keluarga, imam, nabi, dan raja, bila kita sepakat pagi ini berani berkata, sehat-sehat tubuh kita, tidak ada sakit, penyakit, bakteri, virus, apapun juga, dalam nama Yesus. Baik-baik jiwa kita, tidak ada stres, depresi, tekanan batin, kelelahan mental. Dalam nama Yesus, kuat-kuat roh kita oleh kuat kuasa Roh Kudusnya yang mengajar, menginsapkan kita, yang mengingatkan kita, menolong kita dalam segala situasi dan kondisi. Bahkan oleh kuat kuasa firman Tuhan yang mendidik kita, yang terus memberitakan jalan kebenaran, kehidupan. Dan biarlah kita boleh berbahagia dengan istri, anak-anak kita, orang tua kita. Bahkan Tuhan buat berhasil dan beruntung segala pekerjaan, bisnis, usaha, dagang kita. Bahkan sampai di dalam pelayanan kita. Untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Diberikan umur yang panjang. Sampai Tuhan datang kedua kali dan menjemput kita di awal-awalnya permen. Mari yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Thank you Pak Sigit, Pak Abraham. Thank you. Amin. 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 Semuanya ya. Semuanya, Thank you, Pak Sigit. selamat hari Minggu, selamat beribadah, Oh, dan berkati Selamat semua. hari Minggu, Pak Terima Alma. kasih, Pak. Tuhan Video. berkati.